Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang aplikasi turunan nilai ekstrim. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Fatimur Hidayat Ramadhani, absen 9. Perkenalkan, nama saya Liza Kristina, absen 13. Perkenalkan, nama saya Musyatul Fikriya, absen 11. Perkenalkan, nama saya Lina Apriliani, absen 12. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Putra, absen 16. Ingin menjelaskan tentang aplikasi turunan nilai ekstrim. Tapi kali ini kita akan membahas konsep nilai maksimum dan minimum. Selain nilai maksimum dan minimum, akan dibahas juga beberapa aplikasi turunan lainnya, seperti mencari kemonotonan, kecekungan, dan titik belok yang akan dibahas. Jadi, nilai maksimum dan minimum dari fungsi ini kita biasanya disebut dengan nilai ekstrim. Jadi, nilai ekstrim ada dua, ekstrim maksimum dan ekstrim minimum. Sementara itu, tempat terjadinya nilai ekstrim adalah titik kritik. Jadi, nilai ekstrim terjadi di titik kritis, atau kita balik, titik kritis adalah tempat terjadinya nilai ekstrim. Titik kritis ini ada 3 jenis. Yang pertama ada ujung-ujung selang, yang kedua ada titik stasioner, dan yang ketiga ada titik singular. Ujung-ujung selang ini biasanya kita temukan pada soal. Misalnya, kita ditemukan suatu fungsi, kemudian fungsi tersebut didefinisikan pada selang tertentu, misalnya pada selang A dan B. A sampai B adalah titik kritis. Dan titik stasioner, titik X sama dengan C, di mana nilai turunan pertama di titik X sama dengan C, nilainya adalah 0. Jadi ketika F aksen C sama dengan 0, maka X sama dengan C ini adalah titik stasioner, atau kita sebut lagi dengan kandidat titik kritis. Sementara titik singular, X sama dengan C, di mana F aksen C tidak ada. Maksudnya tidak ada ini. Jadi titik X sama dengan C di fungsi ini tidak memiliki turunan. Biasanya kita menemukan ini pada fungsi-fungsi seperti fungsi rasional atau fungsi nilai mutlak. Titik stasioner merupakan titik di mana fungsi berhenti berubah, naik atau turun pada titik tersebut. Titik stasioner adalah titik dalam domain fungsi yang nilai turunan parsialnya sama dengan 0. Untuk menentukan titik stasionernya, kita harus menentukan nilai X terlebih dahulu dengan cara menggunakan syarat stasioner, yaitu syarat stasioner Fx sama dengan 0. Turunan pertamanya sama dengan 0 dan nilai fungsi Y sama dengan Fc disebut sebagai nilai stasionernya. Saya akan menjelaskan soal nomor 1. Tentukanlah titik-titik kritis serta nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut. Di soalnya itu Fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 terdefinisi di min setengah sampai dengan 2. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari ujung selang, dan di soal ini kita mendapatkan tutup selang, yakni setengah sampai dengan 2. Yang kedua, kita mencari titik stasioner. Cari turunan pertama dari F aksen X sama dengan 0. Nah, dari yang soal itu kita diturunkan dulu. Yang tadinya Fx sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 menjadi 6x pangkat 2 ditambah 6x sama dengan 0. Lalu dibagi 6. Difaktorkan menjadi x kuadrat min x sama dengan 0. Lalu x kali x min 1 menghasilkan x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Lalu yang ketiga, kita mencari titik singular. Pada soal ini, fungsi yang terdefinisi kemudian kontinu dan diferensiabel di seluruh bilangan real, maka untuk fungsi polinom seperti ini tidak mempunyai titik singular
Karena sudah punya titik kritis, sekarang kita cari manakah yang memberikan nilai maksimum dan minimum mulai dari ujung selang, yaitu F min setengah sama dengan min 2 dikurangi setengah pangkat 3 ditambah 3 kali setengah pangkat 2 sama dengan 1. Lalu yang kedua, F2 sama dengan min 2 dibagi 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan min 4. Maka dihasilkan nilai minimumnya yaitu min 4 dan nilai maksimumnya sama dengan 1. Yang kedua yaitu tentukanlah titik-titik kritis serta nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 1, yaitu yang pertama adalah ujung selang, karena pada soal tidak diberikan selang tertentu, artinya terdefinisi di bilangan real dari negatif tak hingga sampai tak hingga, maka ujung selang tidak ada. Kemudian yang kedua yaitu titik stasioner, yaitu terjadi ketika turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 0. Kita bagi dengan 3, hasilnya adalah x pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 0. Kita faktorkan untuk mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi faktornya adalah x dikurangi 1 dan x ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan akarnya yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 1. Dan yang terakhir yaitu titik singular. Titik singular juga tidak ada karena fungsi pada soal nomor 2 adalah fungsi polinom. Selanjutnya kita cari nilai maksimum dan minimumnya. Kita hanya punya dua titik kritis yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 1. Untuk x sama dengan negatif 1 kita substitusikan ke soal yaitu negatif 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali negatif 1 ditambah 1 sama dengan negatif 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian untuk F1-nya yaitu 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 1 dikurangi 3 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Jadi kesimpulannya adalah F negatif 1 sama dengan 3 adalah nilai ekstrim maksimum dan F1 sama dengan negatif 1 adalah nilai ekstrim minimum. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3. Nah, soalnya yaitu fx sama dengan x per 1 ditambah x kuadrat pada selang min 1 sampai dengan 4. Untuk ujung-ujung selangnya, di sini kita punya x sama dengan min 1 dan x sama dengan 4. Nah, kemudian untuk titik stasionernya, kita cari turunan pertamanya. F aksen x sama dengan, dan karena di sini kan bentuknya pembagian, nah maka kita buat u per v sama dengan u sama dengan x, v sama dengan 1 ditambah x kuadrat. Nah, maka u aksennya yaitu sama dengan 1 dan v aksennya sama dengan 2x. Nah, jadi turunan pertamanya adalah u aksen v, yaitu 1 ditambah x kuadrat min u v kuadrat, yaitu 2x kuadrat dibagi 1 ditambah x kuadrat dikuadratkan atau dibagi v kuadrat. Hasilnya yaitu 1 min x kuadrat per 1 ditambah x kuadrat dikuadratkan. Ya, ini kita ingin membuat ini sama dengan 0 karena kita sedang mencari titik stasionernya. Nah, maka kita faktorkan menjadi 1 min x dikalikan 1 ditambah x dibagi 1 ditambah x kuadrat dikuadratkan, yaitu sama dengan 0. Nah, nilai x yang membuat persamaan ini sama dengan 0 adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Ya, kita peroleh dari pembaginya, bukan dari penyebutnya. Nah, untuk titik singular, ya meskipun fungsi di nomor 3 ini kan fungsi rasional atau pecahan, tapi kita
bisa lihat untuk penyebut sendiri kan 1 ditambah X kuadrat. Ini untuk nilai X berapapun akan tetap bernilai positif. Jadi 1 ditambah X kuadrat itu tidak akan mungkin bernilai 0. Jadi titik singularnya itu sama dengan tidak ada. Sehingga titik kritis itu ada 3, yaitu X sama dengan 1, X sama dengan 4, dan X sama dengan min 1. Nah, X min 1 pada titik stasioner itu sama dengan ujung selang. Nah, jadi kita bisa abaikan. Nah, cari mana yang membutuhkan nilai X maksimum dan nilai X minimum. Nah, untuk F min 1 itu sama dengan min 1 per 1 ditambah min 1 kuadrat. Nah, hasilnya sama dengan min 1 per 2. F4 sama dengan 4 per 1 ditambah 16. Nah, hasilnya 4 per 17. Untuk F sama dengan 1, yaitu 1 per 1 ditambah 1 kuadrat itu sama dengan 1 per 2. Nah, kesimpulannya, jadi untuk F min 1 itu hasilnya min 1 per 2, nah nilai X minimum. Nah, untuk F1 sama dengan 1 per 2, nah maka itu nilai maksimum. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.